Hai, apa kabar? Jumpa kita di Serendipity Channel. Kali ini, kami akan mengulas sekilas asal-usul sejarah hantu urban legend yang sangat populer di seluruh Nusantara. Saking populernya banyak kisah yang mengangkat hantu yang satu ini. Kali ini kami akan membahas hantu kuntilanak yang dirangkum dari beberapa sumber di internet. Selamat mendengarkan. Hantu atau makhluk yang tak kasat mata merupakan makhluk yang digambarkan mengerikan dan menyeramkan. Di Indonesia sendiri banyak cerita tentang hantu. Salah satunya kuntilanak. Indonesia memang seringkali lekat dengan dunia mistis dan gaib. Hal ini seolah menjadi kebudayaan yang memang berkembang lama di Indonesia. Salah satu urban legend yang sudah lama dikenal di tengah-tengah masyarakat adalah kehadiran sosok gaib yakni hantu kuntilanak. Dan ternyata hantu kuntilanak memiliki sejarah asal-usulnya loh. Berikut ceritanya. Cerita kuntilanak konon katanya mulai beredar sejak tahun 1600-an. Kuntilanak atau yang sering disebut Kunti adalah sosok hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia saat sedang melahirkan. Namun anak tersebut belum sempat lahir ke dunia atau belum keluar dari perut sang ibu. Hantu kuntilanak berasal dari kota Pontianak yang terletak di Kalimantan Barat. Awal mula, mengapa kuntilanak dikaitkan dengan Pontianak? Karena asal dari makhluk astral ini ialah kota tersebut. Kota Pontianak mendapat namanya karena konon Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu hantu tersebut ketika akan menentukan tempat pendirian istana. Nama Pontianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini dikabarkan mirip dengan mitos hantu langsur yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Dalam penggambaran di masyarakat yang berkembang, kuntilanak digambarkan sebagai sosok berwujud seram, dengan rambut panjang yang menggerai ke bawah, berbaju putih, kuku yang panjang menghitam, bahkan rupanya sudah tak berbentuk sampai sangat menyeramkan. Tapi sebenarnya kuntilanak di zaman itu tidak menggunakan daster seperti divisualisasikan zaman sekarang. Yang menyebabkan berdaster adalah pengaruh zaman kolonial Belanda dan juga pengaruh upaya masyarakat untuk melindungi perempuan. Karena itu, perubahan Kunti memakai daster ini kemungkinan bertujuan untuk menghindari wanita agar tidak diganggu oleh pria apabila ia berjalan sendirian di tempat yang sunyi. Kebanyakan film horor yang menggambarkan sosok ini memang memunculkan visualisasi seperti itu. Namun berbeda dengan cerita rakyat Melayu yang menggambarkan sosok kuntilanak dalam bentuk wanita berwajah cantik dengan punggung berlubang. Kuntilanak juga digambarkan senang meneror atau mengganggu penduduk kampung untuk menuntut balas dendam. Sehingga kesan untuk makhluk tak kasat mata ini begitu seram. Tak heran setiap orang yang melihatnya sampai histeris ketakutan. Hah? Siapa lu? Hah? Kok lain? Hah? Mat, kita kabur, Mat. Dari kisah-kisah yang bermunculan, banyak sudut pandang dan penggambaran tentang Sang Kunti ini membuat banyak orang-orang berbeda kesaksian ketika melihat sosok yang satu ini. Kuntilanak sering dikaitkan dengan wewangian bunga yaitu bunga Kamboja. Konon katanya sewaktu si Kunti ini muncul selalu diiringi dengan wangi harum bunga Kamboja. Selain bunga Kamboja, bunga melati juga kadang dikaitkan dengan kedatangan atau saat adanya sang makhluk ini.
Diceritakan juga bahwa pria yang tidak berhati-hati dengan makhluk ini dapat dibunuh setelah si Kunti berubah wujud menjadi penghisap darah. Sosok Kunti sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang sunyi dan sepi. Dikatakan bahwa kuntilanak sangat menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam. Seperti pohon beringin yang rindang atau pohon nangka. Di pohon tersebut ia duduk bersemayam dan sesekali mengeluarkan suara tawanya yang melengking, sehingga membuat orang ketakutan dan merinding apabila mendengarnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah punya pengalaman pribadi berjumpa dengan si Kunti? Atau mungkin barangkali ada yang menganggap itu hanya cerita mitos belaka? Semua kembali dari masing-masing pribadi dan kepercayaannya ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang asal-usul dan sejarah singkat hantu kuntilanak. Mohon maaf ya, kalau ada kesalahan cerita atau kekeliruan dalam video ini. Semoga bisa menghibur atau menambah wawasan semua yang mendengarkan. Sampai jumpa di cerita yang lainnya. Tetap di Serendipity Channel.